Salve sahabat Katoliku keren, setiap dari kita umat Katolik diajak untuk selalu menghidupi iman kemanapun kita pergi, bahkan di negara manapun. Namun sudah tahukah sahabat Katoliku keren bahwa di dunia ini terdapat beberapa negara loh yang ternyata berbahaya bagi kita umat Katolik. Wah, negara mana saja ke itu? Inilah 5 negara yang paling berbahaya bagi umat Katolik. 5. Korea Utara. Sudah bukan rahasia umum lagi bila Korea Utara masuk dalam deretan negara yang paling berbahaya bagi umat Katolik. Ya, negara yang berbatasan dengan Korea Selatan ini begitu membatasi hak asasi manusia, salah satunya kegiatan keagamaan termasuk peribadatan umat Katolik. Hal ini membuat umat Katolik di Korea Utara tak bebas menjalankan peribadatan mereka. Bahkan misi Katolik dilarang sehingga tidak berkembang pesat seperti tetangganya Korea Selatan yang sangat berkembang pesat. Melansir dari CNN, jumlah umat Katolik di negara ini hanya mencapai 3.000 jiwa saja atau 0,01% dari penduduk. Umat Katolik di Korea Utara tersebar di 2 keuskupan dan 1 wilayah teritori biara. Ada juga yang masuk dalam wilayah keuskupan dari Korea Selatan. 4. Tiongkok. Negeri tirai bambu Tiongkok menjadi negara yang juga berbahaya bagi umat Katolik. Ya, di negara komunis ini, kebebasan beribadah juga sangat dibatasi. Bahkan sampai saat ini, Vatikan masih terus berupaya keras untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok. Sejak tahun 1950-an, karya misi Gereja Katolik dibatasi. Bahkan umat Katolik di Tiongkok harus memilih apakah tunduk pada pemerintah ataukah tunduk pada Paus di Roma. Mereka yang tetap setia dengan Paus di Roma beribadah kebanyakan di bawah tanah dan secara diam-diam. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga mengambil alih penuh dalam hal pengangkatan uskup bagi Tiongkok, yang harusnya atas persetujuan Paus di Roma. Hingga saat ini rekonsiliasi antara Tiongkok dan Vatikan terus diupayakan. Jumlah umat Katolik di Tiongkok mencapai sekitar 12 juta jiwa atau hampir 1% dari penduduk dan tersebar di 113 keuskupan serta 31 wilayah non-keuskupan di Tiongkok. 3. Afghanistan. Negara yang terletak di Timur Tengah ini sering dilanda konflik yang berkepanjangan. Akibatnya, karya misi Gereja Katolik tentu sangat dibatasi bahkan dilarang. Hingga saat ini Afghanistan menjadi negara yang tanpa memiliki gedung Gereja Katolik sama sekali selain Arab Saudi dan Maldives. Akan tetapi umat Katolik di sini yang hanya berjumlah 200 jiwa saja ini memiliki sebuah kapel yang dibangun oleh kedutaan Italia sebagai tempat mereka untuk mengikuti misa. 2. Somalia. Negara yang terletak di Afrika Utara dan berbatasan dengan negara Ethiopia ini masuk dalam deretan negara yang paling berbahaya bagi umat Katolik. Ya, sejak kemerdekaan negara ini, umat Katolik mengalami intoleransi besar-besaran. Bahkan gereja-gereja yang ada ditutup serta dirusak. Katedral Mogadishu salah satunya. Katedral di ibu kota yang pernah berdiri begitu megah ini, kini hanya tersisa bangunan reruntuhan usai dirusak. Umat Katolik Somalia hingga saat ini hanya tersisa 100 orang saja di keuskupan, di mana sebelumnya pernah mencapai hampir 50.000 jiwa umat di tahun 1950 atau hampir mencapai 25%. Namun, terus merosot karena banyak diantaranya yang telah meninggalkan negeri ini. 1. Maldives. Inilah negara yang paling berbahaya bagi umat Katolik. Ya, Maldives. Di negara yang terkenal akan wisata pantainya yang indah ini, tidak terdapat sama sekali bangunan Katolik, baik gereja maupun kapel. Bahkan penduduk Maldives yang bukan beragama Islam tidak akan mendapat kewarganegaraan mereka, karena Maldives menerapkan nilai-nilai hukum Islam yang begitu ketat.
Hal ini membuat umat Katolik di Maldives tidak bebas dalam menjalankan ibadah mereka. Hingga saat ini diketahui terdapat 80 jiwa umat Katolik di negara ini. Mereka tentunya bukan penduduk asli Maldives, melainkan penduduk asal India dan Sri Lanka yang datang bekerja di negara ini baik sebagai pengajar atau tenaga pendidik maupun yang bekerja di pariwisata. Para wisatawan yang akan berkunjung ke negara ini juga tak boleh sembarang menjalankan ibadah meskipun hanya berdoa atau tanda salib. Seorang Katolik asal India pernah dipenjara karena kedapatan membawa kalung rosario serta menyimpan foto Bunda Maria dan lagu-lagu Bunda Maria di laptopnya. Dan juga ditemukan Alkitab. Kita berharap semoga toleransi di Maldives kelak semakin membaik ya, apalagi negara ini adalah negara wisata laut dan pantai yang pariwisatanya juga banyak yang berasal dari non-muslim. Maldives tak memiliki keuskupan dan masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Colombo milik negara Sri Lanka. Sahabat Katoliku keren, itulah 5 negara yang paling berbahaya bagi umat Katolik. Semoga umat Katolik di 5 negara ini tetap kuat dalam iman meski harus bagaikan domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Katoliku keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.